Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 782. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wuling. Wei Shiking melirik wanita itu dan segera Wuling tiba-tiba cemberut dan berhenti berbicara. Harus ada balasan, itu tidak perlu. Adapun tempat suci Danau Giok, burung merak terbang ke tenggara, mengembara ribuan mil dan pergi. Kata Wei Shiking. Setelah mengatakan itu dia mengguncang sosoknya dan Wuling dan tiba-tiba mereka berdua menghilang ke dalam kehampaan. Burung merak terbang ke tenggara, apakah itu arah tenggara? Gumam Qin-chen. Dia sebenarnya tidak bisa membedakan arah sama sekali dalam ilusi ini. Tetapi dia memiliki palu perbaikan langit, jadi dia tidak bingung sama sekali. Dia kemudian menemukan arah dan segera pergi. Kakak senior, mengapa kamu memberitahunya? Kata Wuling kepada Wei Shiking. Tidak apa-apa mengatakannya. Lagi pula tanah suci Danau Giok adalah area inti dari tanah terlarang. Setelah ilusi di dalamnya mencapai surga ke-22, bahkan jika saya masuk tanpa dekrit khusus, saya akan jatuh. Mengatakan padanya bahwa dia mungkin tidak akan dapat melihat pihak lain, itu sangat mungkin bahwa dia akan mati di sana. Kata Wei Shiking. Saat ini Qin-chen dalam bentuk listrik bolak-balik melalui susunan formasi yang luas dari surga ke-33, dan kekuatan formasi melekat padanya, tetapi dia lebih santai dari sebelumnya. Di dalam tubuhnya, serangkaian cahaya rune berkedip-kedip, dan palu perbaikan langit memancarkan aura yang luas, menganalisis surga ke-33 dan formasi ilusi ini. Di depannya, garis-garis susunan yang luas muncul di depan Qin-chen, seperti sungai yang bergolak. Ini adalah dampak formasi yang menakutkan dari formasi surgawi ke-33, dan Qin-chen berjalan di dalam formasi besar ini seperti ikan di dalam air, menghindari tekanan surga ke-33. Ini wajar, formasi ilusi Guanghan surgawi ke-33 ini sangat kuat. Bahkan penguasa dari petapa surgawi tahap air bisa terbunuh. Bahkan jika Qin-chen memiliki keyakinan pada jiwa dan kemauannya, dia tidak dapat langsung pergi. Selanjutnya Qin-chen mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi, merangsang kekuatan persepsi hingga ekstrim. Dan pada saat yang sama aturan waktu mengelilingi pikirannya. Begitu dia menghadapi bahaya dan akan jatuh ke dalam ilusi nyata, dia akan menggunakan gabungan kekuatan ini, dan gabungan kekuatan ini dapat membebaskannya dari ilusi. Dengan ini, tubuh Qin-chen terus-menerus bergerak dalam kehampaan, berkedip di setiap area terlarang dalam sekejap. Pegunungan di depannya terus-menerus dan ada pena suci kuno di mana-mana, dan banyak aura kuat mengintai di dalamnya. Dan itu diam-diam mengejutkan banyak master di istana Guanghan. Saat ini tiba-tiba sebuah gunung yang megah seperti dewa di depan muncul dari tanah. Megah dan sangat megah, seperti naga giok putih, berkelok-kelok dan merayap. Di gunung yang sangat tinggi, tempat suci berkabut muncul. Aura suci langit dan bumi di sini tidak diketahui seberapa kuat dari area rantai kultivasi wanita suci. Bahkan ada yang kembali ke dasar, dekat dengan pena suci tingkat atas dari orang suci surgawi. Samar-samar ada juga jejak aura pena suci. Tanah suci Danau Giok, kata Qin-chen seraya berhenti dan melihat gunung yang tertutup awan dengan kegembiraan di hatinya. Jelas ini adalah tempat suci Danau Giok di istana Guanghan. Tempat Jiruyu sedang memperbaiki rantai. Qin-chen melihatnya dan diam-diam mengangguk. Di atas langit biru yang malang dan menelan energi suci dari dunia yang luas, di bawah bumi untuk memadatkan roh-roh jahat yang abadi. Seluruh pegunungan berisi jalan suci langit dan bumi, dan energi suci tak terbatas adalah latihan. Qin-chen terkejut jika dia bisa memperbaiki rantai di tempat seperti ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tanah suci Danau Giok adalah tempat suci teratas di istana Guanghan. Bahkan penguasa istana Guanghan hanya memiliki sedikit waktu setiap tahun untuk memperbaiki rantai di sini. Dan kali ini, penguasa istana Guanghan menerima murid tertutup.
Jelas agar kekuatan mereka dapat ditingkatkan lebih cepat. Itulah mengapa tanah suci Danau Giok dibuka. Dan saat ini Jiruyu dikatakan telah mengasingkan diri di sini selama lebih dari setahun. Tanah suci Danau Giok ini sudah sangat menakutkan dengan sedikit aura pena suci tingkat guru suci. Jadi warisan kaisar wanita tertinggi Lunar Glaze, tempat Yukiansu berada, dikabarkan berada di tanah suci Danau Giok ini. Pengalaman seperti apa yang telah dia lalui? Kata Kinchen, dia diam-diam terkejut. Dia tidak bisa membayangkan situasi Yukiansu saat ini. Namun tidak masalah. Selama Kinchen melihat Jiruyu, Kinchen secara alami dapat mengetahui berita tentang Yukiansu dari mulut Jiruyu. Namun saat ini yang terpenting bagi Kinchen adalah bagaimana cara memasuki tanah suci Danau Giok. Jika Kinchen tidak salah, lokasi tanah suci Danau Giok sudah berada di area setelah surga ke-22 di lapisan ke-33 ilusi Guanghan. Itu adalah tempat di mana ahli tahap air suci surgawi, jika memasukinya itu dapat dimusnahkan dalam sekejap. Jika Kinchen membobolnya, dia harus sangat berhati-hati. Kinchen merasakan aura formasi magis berlama-lama di atas tanah suci Danau Giok, dan dia tidak berani ceroboh. Alih-alih membobolnya untuk pertama kalinya, dia kemudian duduk bersila dan mulai merasakan struktur formasi magis. Kinchen kemudian menyadari pengoperasian ilusi di sini lebih dari 100 kali lebih kuat dari pengoperasian ilusi sebelumnya. Bagaimana cara memasukinya? Kata Kinchen, dia mengurutkan kening. Kemudian Kinchen mencoba tubuh kuno, namun tubuh kuno juga tidak dapat menahan ilusinya. Kemudian Kinchen mencoba niat pedang abadi, tetapi itu juga tidak berguna. Kemudian Kinchen berhenti sejenak dan dia terus berpikir untuk memikirkan sebuah cara. Apa anak itu telah tiba di lokasi tanah suci Danau Giok? Tapi mengapa dia tiba-tiba berhenti bergerak? Luar biasa bagaimana Kinchen melakukan ini. Dia benar-benar berjalan ke tanah suci Danau Giok. Saat ini di alun-alun istana Guanghan semakin banyak murid istana Guanghan berkumpul. Semua melihat tirai spiritual dengan kaget. Dengan kegembiraan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kecemburuan di mata mereka. Ya, di mata Tuan Istana Guanghan, permintaan Kinchen adalah untuk menantang otoritasnya. Tetapi di depan para mata murid wanita Istana Guanghan, saya melihat bahwa Kinchen bersedia pergi ke lantai 33 formasi ilusi untuk bertemu Yukiansu dan Jiruyu. Formasi magis benar-benar digerakkan oleh Kinchen. Formasi ilusi ini adalah masalah hidup dan mati. Bahkan penguasa puncak di tahap air suci surgawi tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melewatinya. Namun saat ini Kinchen, seorang putra suci Tianjuo, dengan tegas menerobos masuk. Jika Kinchen hanyalah seniman bela diri biasa, maka para murid perempuan ini mungkin tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi identitas Kinchen berbeda. Dia adalah putra suci Tianjuo, master pemurnian terbaik, dan juga bahkan bisa menekan putra suci veteran Tianjuo Xiang Wudi. Orang seperti itu memiliki masa depan yang menjanjikan, dan dia tidak perlu melalui orang-orang suci istana Guanghan untuk membuat dirinya lebih jauh. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi sosok penting di Guanghan Mansion. Tetapi sekarang Kinchen dengan tegas membobolnya. Dia melakukannya hanya demi seorang wanita di istana Guanghan mereka. Dan kecemburuan serta antisipasi yang tak terbatas muncul di hati mereka. Bahkan beberapa murid muda berdoa dalam hati, berharap Kinchen dapat menemukan wanita yang dicintainya. Kinchen ini sangat berhati-hati dengan baik. Dia menemukan tanah suci Danau Giok, tetapi dia bahkan tidak langsung masuk. Sepertinya dia seharusnya juga menemukan kengerian dari formasi ilusi di tanah suci Danau Giok. Kata Suyong, dia diam-diam melihat sosok Kinchen di tirai. Di sisi lain saat ini guru suci Yao Guang juga mengerutkan kening dan melihat ilusi surgawi ke-33. Yang bisa dia lihat hanyalah beberapa adegan kabur. Lagi pula surga ke-33 dari formasi ilusi. Jika itu diaktifkan sepenuhnya, bahkan guru suci pun bisa terjebak. Ia secara alami tidak bisa melihat dengan jelas seperti Tuan Istana Guanghan. Namun hatinya saat ini juga dipenuhi ketegangan. Alasan mengapa dia mengizinkan Kinchen masuk adalah karena dia tahu bahwa Kinchen jelas bukan orang yang sembrono. Dia telah sengaja menyelidiki perbuatan Kinchen saat pertama kali muncul di kota Changsuan. Sampai sekarang di setiap langkah Kinchen berjalan dengan sangat mantap. Murid ini tampaknya berani, tetapi dia jelas bukan orang yang sembrono.
Dia selalu memastikannya dan jarang melakukan beberapa hal yang sembrono. Tetapi sekarang dia juga gugup, karena dia sangat menyadari ilusi mengerikan setelah surga ke-23. Jika Qin Chen jatuh di sini, bahkan jika itu adalah keinginannya sendiri, dia tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada pemimpin Tianjuo. Namun di depan penguasa istana Guanghan dia masih sangat tenang. Tetapi di dalam tubuhnya, kekuatan menakutkan dari ranah guru suci telah dinaikkan hingga ekstrim. Selama Qin Chen menghadapi bahaya, dia pasti akan menerobos formasi besar dengan seluruh kekuatannya dan membawa Qin Chen pergi. Dia tidak akan ragu untuk melakukannya, dan bahkan jika itu harus menyinggung penguasa istana Guanghan. Saat ini Qin Chen tiba-tiba berdiri. Jika saya hanya merasakan di sini, maka saya tidak akan pernah tahu bagaimana melawan ilusi ini. Karena jejak deteksi perseptual terlalu lemah, jika saya ingin benar-benar menolaknya, saya harus secara pribadi memasukinya. Kata Qin Chen, tatapan tegas muncul di matanya. Sesaat berikutnya dia melangkah keluar satu langkah, dan seluruh sosoknya langsung memasuki jangkauan tanah suci Danau Giok. Boom! Pada saat Qin Chen masuk, kekuatan formasi magis yang tak terbatas dan menakutkan seperti lautan luas. Itu seperti tsunami yang meletus, dan tiba-tiba menekan Qin Chen. Segera lautan jiwa Qin Chen tiba-tiba mendidih, dan di bawah tekanan formasi magis yang menakutkan ini, lautan jiwanya benar-benar memiliki dorongan untuk hancur. Tidak baik, mata Qin Chen meledak menjadi pelangi ilahi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan ruang yang menakjubkan. Dia ingin melakukan perjalanan melalui ruang dan bersembunyi di dalam lubang cacing untuk menahan erosi tekanan ilusi. Namun itu sia-sia. Tekanan ilusi setelah surga ke-23 tidak memiliki celah sama sekali. Itu menyegel semua kekosongan dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk melarikan diri. Boom! Dalam sekejap sebuah celah muncul di benak Qin Chen dan jiwanya tiba-tiba menjadi lemah, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Teknik terlarang jiwa surgawi, kata Qin Chen. Dia meraung. Segera pemaksaan yang mengerikan itu terus membombardir Qin Chen. Qin Chen dengan gila-gilaan merasakan pengoperasian formasi ilusi ini dan ingin menemukan sinar kehidupan. Tetapi paksaan dalam susunan formasi ilusi ini terlalu kuat, padat dan penuh dengan semua kekosongan. Tidak dapat menemukan apapun, tidak dapat melarikan diri. Kekuatan jiwa Qin Chen terus-menerus ditekan, retakan sudah mulai muncul, dan sebenarnya jiwanya sudah mulai rusak. Aku tidak percaya, kekuatan guntur, kata Qin Chen. Dia meraung. Segera tubuhnya berubah menjadi cahaya guntur. Itu adalah kekuatan guntur yang berevolusi dari kekuatan garis keturunan. Keinginan untuk menilai semuanya tiba-tiba langsung melemahkan serangan formasi magis sebesar 90%. Apa? Qin Chen sendiri terkejut dan terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah dia berubah menjadi guntur, perlawanannya terhadap tekanan formasi magis akan sangat mengerikan. Kekuatan macam apa guntur ini? Meskipun kekuatan ilusi telah dilemahkan hingga 90%, itu masih menakutkan. Namun itu tidak bisa lagi membawa ancaman fatal bagi Qin Chen. Oke, saya tidak pernah memikirkan bahwa kekuatan guntur saya memiliki efek seperti itu, kata Qin Chen. Kegembiraan tak berujung muncul di hatinya. Dan teknik terlarang jiwa surgawi, juga tubuh guntur kekosongan berlari bersama, bergegas menuju tanah suci Danau Giok. Apa? Qin Chen ini benar-benar memblokir paksaan dari 23 alam fantasi surgawi, kata penguasa istana Guanghan. Saat ini, dia tiba-tiba berdiri dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya di matanya. Guntur ini, kekuatan guntur ini. Penguasa istana Guanghan bergumam seolah-olah terjebak dalam keterkejutan tertentu. Apa inkarnasi teknik guntur ini? Qin Chen, dia benar-benar mengejutkan, kata guru suci Yao Guang. Dia juga berkata dengan kaget, tetapi tidak seperti penguasa istana Guanghan. Dia dapat melihat segala sesuatu di lapisan ilusi ke-33. Tetapi guru suci Yao Guang, dia hanya bisa melihat Qin Chen menjelma menjadi guntur dan samar-samar merasakan Qin Chen. Kekuatan guntur yang dia lihat tidak seperti yang dilihat oleh penguasa istana Guanghan. Namun ini tidak menghalangi dia untuk berbahagia untuk Qin Chen. Hahaha, penguasa istana Guanghan, lihat bagaimana dengan muridku, kata guru suci Yao Guang. Dia tertawa keras. Apa muridmu? Apakah kamu yang mengolahnya?
kata penguasa istana Guanghan. Dia berkata dengan jijik. Ini, guru suci Yao Guang langsung bingung. Qin Chen benar-benar tidak dilatih olehnya. Selain itu, untuk kembali ke markas, dia harus mundur sepanjang tahun dan berkultivasi dengan giat untuk meningkatkan dirinya. Dia tidak pernah tertarik untuk mengajar seorang murid. Hampir tidak ada seorang pun di Tianjuo yang menjadi muridnya. Bahkan jika bukan aku yang mengajarkannya, tetapi itu adalah murid dari Tianjuoku dan itu menjadi penghargaanku. Kata guru suci Yao Guang. Dia tidak malu dan berkata dengan bangga. Ketika penguasa istana Guanghan dan guru suci Yao Guang bertengkar, saat ini Su Yong dan yang lainnya sudah terpana di alun-alun. Dari atas tirai spiritual, mereka dengan jelas melihat bahwa Qin Chen telah memasuki jangkauan tanah suci Danau Giok. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa Qin Chen tidak mati. Dan bahkan setelah sedikit jeda, Qin Chen masih bergerak dengan cepat, pergi jauh ke tanah suci Danau Giok. Orang gila, ini orang gila. Bagaimana dia bisa bertahan setelah ilusi surga ke-23? Ini adalah tempat yang bahkan aku tidak bisa memasukinya. Kata Su Yong. Dia sangat terkejut hingga dia menjadi gila. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.